Apa sih Kal? Pas aku lihat sampean kayak bucin-bucinan gitu ya, nyanyi bareng mesra. Aku loh di sini dari tadi. Jaga yang mulut kamu ya. Loh, Kamu itu kalau ngomong yang benar, kita tuh nggak dua-duaan. Nyai kalau nggak ada apa-apa, aku kenapa marah-marah? Kamu tuh kenapa menimbulkan fitnah antara kita berdua? Padahal kamu di sini loh. Nah, aku cuma kok kayak mesra-mesraan gitu Nyai sama. Nyatanya kan kita bertiga, nggak berdua. Aduh, marah-marah udah punya Loh, duduk. bilang aja Nanti loh, kalau nggak, emang- kalau sama marah-marah cantiknya hilang. Sudah, jangan rayu-rayu. Tuh kan, Hati ini sudah ada yang memiliki. tuh kan. Nggak bisa aku dirayu-rayu gitu. Nah, kan, bener sih. Dan siapa yang kepengen sama Mas, sama Nyai Amira? Jujur Mas, wis. Sampean jujur wis, iki nggak nogus. Me aku tok me Nyai. Kamu nyap. Jujur. Nah, saya sudah bilang. Aku ngelihat gelagatnya sampean lho, koyo seneng ambek Nyai Amira lho. Saya kan udah bilang, cinta itu tak harus memilih. Udah ngerti gitu Oh, loh. berarti cinta. Udah ngerti kan cinta itu nggak harus memiliki. Jadi kalau ditemenin nggak usah GR, nggak usah kegedean rasa. Tuh. Mana yang namanya Amira? Saya. Kamu yang namanya Amira? Ya, saya. Kenapa maksudmu kemarin kamu menjelek-jelekkan Abah Jaim? Siapa yang menjelek-jelekan? Kan kenyataannya. Tidak ada kenyataan seperti itu. Kan Kiai Jai memang orangnya gak. Tidak! Kamu salah besar! Kamu salah besar. Aku nggak suka sama Kiai Jaim. Bohong. Kamu mau menghancurkan keluarga saya kan? Kamu tuh siapanya Kiai Jaim? Aku nggak tahu. Jangan tanya kamu siapa! Saya bukan siapa-siapanya Kiai Jaim. Bohong! Kamu itu yang salah. Kamu yang salah! Kamu nggak tahu apa-apa. Apa kenyataannya? Karena kamu belum tahu kenyataannya, makanya aku mau kasih tahu kamu. Kamu jangan sampai jadi korbannya Kiai Jaim. Jangan pegang-pegang! Saya tuh nggak ada sirik-siriknya sama kalian berdua. Malahan saya di Nggak sini ada tuh bersyukur. sedih-sedihnya tapi ngomongin. Iki gara-gara bekecot iki ya. Gara-gara Kok bisa jadi Mas Ujiwo yang kena? Nggak usah melok-melok. Ya, ini menjadi urusan saya karena di sini saya Nggak dilindungi. usah ikut campur. Madu Ruqyah Gio ini merupakan madu yang diambil langsung dari sarangnya, sehingga untuk keaslian madu tersebut sangat terjaga. Dan juga madu Ruqyah Gio ini sudah didoakan oleh para ulama dan habaib dan dibacakan burdah, maulid rotib al-hadad, serta didoakan ribuan jamaah, yang tentunya madu ini sangat bermanfaat bagi kesehatan dan khasiatnya juga sangat banyak, yaitu untuk penyakit medis dan non-medis seperti sihir, tenun, guna-guna, santet, dan untuk penyakit medis seperti stroke, penyakit jantung, tumor, sulit mendapatkan keturunan, malas beribadah, anak nakal, dan lain-lain. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Aku menganjurkan atas kalian 2 obat madu dan Al-Quran hadis." Imam Bukhari Muslim. Jika ingin memesan madu Ruqyah Gio, hubungi nomor admin 0813 332 2776. Dan hasil dari penjualan madu Ruqyah Gio ini juga disumbangkan untuk pembangunan Masjid Thoriqul Jannah dan pondok pesantren. Bagi para donatur yang ingin menyumbangkan hartanya untuk pembangunan Masjid Thoriqul Jannah ini bisa kirim ke nomor rekening Bank BCA 123 052 7225, Bank BRI 0516 0103 2763504, Bank Mandiri 144 0575 71111, atas nama Muh Idrisul Marbawi, Yayasan Gus Idris Al Marbawi. Mripat iki kok sepet, arep ngantuk ra iso turu, ngenteni Gusku kok suwi,
Lek suwi-suwi tak tinggal nanti Tinggal Melayu. ora mboten punyai. Kula mboten Melayu. Nah terus Saya siap menang. menerima segala apapun dari dia. Yang penting saya tulus dari hati. Anjay. Ya sama Mas. Saya juga setia menanti. Walaupun menanti itu juga membosankan. Nanti siapa? Ya menanti Gusnya dong. Loh. Gus Idris. Siapa lagi? Se piye ta iki wong iki konsep iki? Yang Gus itu iki wis duwe Umi Lipah. Dong, kan kesini juga buat nengokin kita. Oh iya. Ya. Cuman tuh pikirannya aneh-aneh. Tapi ya gak apa-apa sih, aneh sekali-kali. Enggak boleh. Enggak deh. Tapi di saat Gusnya mau ke sini kok tiba-tiba sama ini kok berdandan yang tidak seperti biasanya. Berdandan seperti tidak biasanya itu maksudnya ini saya seperti demit. Enggak, bibir kamu ini terlalu merah. Menurut saya. Ya, tadi belinya adanya warna ini, Mas. Alah, biasanya enggak gitu, woy. Ini kan bukan lipstick. Ini tuh kalau kata orang sekarang lip tint. Soalnya Mbak Tin bareng melok bareng. Lip tint itu yang kalau dibuat makan, kalau dibuat makan yang berat-berat itu nggak hilang gitu loh. Wis nggak ngerti sama lanang. Mbak. Mbak punyai. Ini pengen belajar lagu nih. Lagu apa itu? Itu loh. Jangan tinggalkan aku. Lagu terbaru itu. Sama bisa nggak itu lagunya? Bisa, tapi itu duet. Gimana kalau kita Aku nggak punya duet ya. bersaut-sautan? Ya duetnya sama saya maksudnya. Nggak duitnya sampean ngono maksudnya. Hah? Ya duitnya sampean ngono. Duet. Lah ya duit. Duet itu nyanyi berdua itu loh, bukan duet ini, bukan. Itu duit. Nyanyi berdua gitu sampean ki. Ya, nyanyi berdua. Duet. Kalau sendirian tuh namanya solo. Loh, Solo ya adoh ning Jawa Tengah kono. Solo, bernyanyi solo tuh namanya sendiri itu loh. Sendiri itu namanya Ngapa lho, solo. nyanyi ada ning Solo ki lho. Walah lah. Oh, saya pikir lagunya yuk. Katanya minta diajarin Iya, lagu wis ini. ngono. Iya. Jangan tinggalkan aku, ku mohon kepadamu. Tenang Bunyai, saya tidak akan meninggalkan sampean kok. Tak sanggup diri ini. Lah kenapa kok nggak sanggup? Kenapa? Hidup tanpa dirimu. Alah tenang ora. Get wong urip bae sampean ku. Kekasihku. Terus piye? Iku ngono jenenge kualat. Get wong urip kok sampean. Kekasihku. Percayalah padaku, sayang. dalam sayang. Him. Sampeyan ki. Mana. Gimana? Aku juga Ya jace diam loh. telah bersumpah Tak rela kau disentuh orang. hanyalah dirimu permata hatiku. Terus ini duet bareng ini. Balik atas lagi. Bukan. Oh yang mana? Jangan tinggalkan. Oh iya yo. Ayo duet. Jangan tinggalkan aku. Ku mohon kepadamu. Tak sanggup diri ini.
Lagu dari sampean Bagus gitu. loh. Kalau sampai kayak gini berdua-duaan. Yang berdua-duaan siapa? Kan bertiga sama kamu. Loh, aku kan cuma kameramen. Ini kan berarti kan kita nggak berdua. Iya, mesra-mesraan kayak Kita gitu, bertiga bilang berarti gitu. ini nggak berdua. Tak bilang Gus nanti. Awalnya tak sokin kopi loh. Kok dia celatul loh sampean Mas. Kamu tuh jangan fitnah. Kita tuh bertiga nggak berdua. Loh, aku kan kopi, aku diem aja kok. Pokokan. Ya berarti kan kita nggak berdua toh. Jangan menggiring opini yang seakan-akan kita itu cuman berdua gitu loh. Loh, tapi aku tahu lihat Mas Sujiwo. Oh ya, kan ada pepatah. Kalau berdua-duaan katanya ada setan. Berarti betul. setannya siapa? Iya. Ya, berarti Ya dia berarti sampai setan. bucin-bucinan ah. Enggak. Ya enggak, kan kamu nggak mau dibilang Kan manusia. Kita nyanyi. Tak bilangin nanti Gus ya. Ya bilang ngono. Kan nggak mau dibilang manusia kan tadi. Loh, nanti tak bilang Kita Gus dibilang ya. berdua. Tapi aku pengen ngeliat Mas Sujiwo joget loh. Nyai. Apa sih Kal? Pas aku lihat sampean kayak bucin-bucinan gitu nyanyi-nyanyi bareng mesra. Aku loh di sini dari tadi. Jaga yang mulut kamu ya. Loh, Kamu itu kalau ngomong yang benar, kita tuh nggak dua-duaan. loh, Nyai kalau nggak ada apa-apa, kok kenapa marah-marah? Kamu tuh kenapa nimbulkan fitnah antara kita berdua? Padahal kamu di sini loh. Nah, aku cuma kok kayak mesra-mesraan gitu Nyai sama. Nyatanya kan kita bertiga, nggak berdua. Loh, iya emang kita bertiga tapi Mbak apa Nyai Kak sama Mas Sujiwo itu. Udah. Aku tuh dari tadi tuh ngajarin. Masa kamu nggak paham sih? Tapi aku nggak diajarin kok. Terus kamu maunya diajarin juga? Ya, Bilang aku kalau semuanya mau kok. diajarin tuh bilang. Jangan Kal, menimbulkan fitnah gini. Udah. Kal, masa aku sama nyanyi nggak cocok sih Kal? Ah, nggak cocok. Itu cocok kok sebenarnya kalau nggak ada Gus. Tapi aku nggak mau. Kamu harus ngerti dong. Loh, tapi kalau nggak ada Gus sebenarnya. Kan aku nggak ada apa-apa sama Jujur Sujiwo. aja sampai niku sebenarnya ya apa Mas Sujiwo iki kok kayak mesra ngono berdua. Ini nggak mesra. Kita itu cuman belajar. Kamu itu kok bisa-bisanya sih ngomong seperti itu? Mulutnya itu loh. Loh, Mbak apa Nyai Amira kok kayak gitu sih? Nggak suka aku Ya, masalahnya. kalau nggak suka, kalau emang bukan beneran ya seenggaknya nggak usah marah-marah gitulah Nyai. Tapi kamu bikin aku marah. Kamu bikin sebel. Sudah. Kok marah-marah aja nanti kalau Itu loh si Haikal itu loh. Iya udah duduk. Tuh, mesra gitu kok Mas Sujiwo. Disuruh duduk kayak Mana? Mesranya tuh di mana? Itu kan tadi Mas Sujiwo kayak Nggak gitu. seperti itu, mesra tuh nggak seperti itu, Haikal. Terus. Kamu tuh nanti aku jadi difitnah ini. Kita Jangan itu marah-marah Tara. gimana nggak marah orang kamu yang bikin aku marah-marah dulu. Wes, karena terus. Tuh, loh. Ya apa? Kamu yang bikin Mas Haikal itu loh, bener-bener emang kamu itu ya. Loh, kalau enggak ya nggak usah marah-marah Nyai. Ya sudah. Ya kalau memang aku enggak, Udah. tapi kamu tuduh siapa yang nggak mau marah? Terus kalau Marah-marah udah punya ya, jujur. bilang aja Nanti loh, kalau enggak, sampean kalau emang kalau sama marah-marah cantiknya hilang. Sudah, jangan rayu-rayu. tuh kan, Hati ini sudah ada yang memiliki. tuh kan. Nggak bisa aku dirayu-rayu gitu. Nah, kan? Bener sih. Dan sampean kepengin Mas ame Nyai Amira. Jujur sama aku. Wis salah ini nggak ada Gus loh. Nggak ada Gus. Apa sih Kak? Kita tuh niatnya belajar loh ya, belajar. Katanya mau diajarin nyanyi lagu itu tadi. Kenapa ini jadi bawa-bawa hati? Aku nggak suka aku. Nggak suka. Aku ngeliat dari ini loh Nyai, ngeliat dari Nyai sama Mas Sujiwo gitu. Jujur deh, jujur. Dari hati yang paling dalam. Di hatiku yang paling dalam itu sudah ada seseorang. Itu siapa? Ya ada. Kenapa kamu harus mau tahu? Sudah punya ini kok panggil marah-marah itu. Duduk manis. Kalau marah-marah nanti sampai cantiknya hilang jadi harimau gitu loh. Biarin aku jadi harimau. Kan aku menjaga perasaan seseorang. Ya nanti kalau sampai seperti itu terus sayangnya takut gak jadi sayang. Gak, diem. Nyai. Gak usah terus-terusan ngerayu aku. Gak usah. Mas Sujiwo. Sudah dibilangin dari tadi. Sudah ada seseorang di hatiku itu sudah ada. Mas Sujiwo barusan lo ngombalin lo. Ini Mas Sujiwo beneran seneng sama Nyai Amira kayaknya. Jangan jadi kompor kamu. Jangan jadi kompor. Jujur Nyai. Loh, kan aku udah jujur. Di hatiku sudah ada seseorang. Tapi suka karena Mas Sujiwo. Enggak sama sekali. Emang kenapa? Gak suka. Padahal Mas Sujiwo enak suaranya. Ini bukan soal suara. Buat nyanyi. Nemenin nyanyi lo kalau bete-bete. Gabut. Tapi saya tuh sudah punya kriteria dan tipe sendiri. Kamu nggak akan tahu pokoknya. Kal, Apa udah Mas? diam kamu. Kal.
Yo kak. Kita boleh mempunyai perasaan cinta, tapi ingat, cinta itu tidak harus memiliki, Kal. Nek Mas sampean Mas cuman jujur Mas wis. Sampean jujur wis iki gak ono Gus, mek aku tok menyai. Kamu nyapa? Jujur. Nah, saya sudah bilang. Aku ngelihat gelagatnya sampean lho, koyo seneng ambek Nyai Amira lho. Saya kan sudah bilang, cinta itu tak harus memiliki. Udah ngerti gitu loh. Berarti cinta. Udah ngerti kan cinta itu nggak harus memiliki. Jadi kalau ditemenin nggak usah GR, nggak usah kegedean rasa. Tuh. Berarti Mas Sujiwo ini aslinya emang cinta sama Nyai Amira. Enggak, Kal. Nah tadi katanya cinta tak harus memiliki. Iya sih. Ngomong apa? Ini kamu ini Wis ada lampu, ada flash, mataku ini loh sakit. Yo, sampai jujur lo, ojo bilang-bilang ngono iku. Yo, ojo ngali pertanyaan lo. Gimana tuh kamu ini? Saya kan udah ngomong, Kal. Kita boleh mempunyai perasaan sama makhluk, tapi jangan 100%. Ya seperti inilah. Jujur lo Mas, sampai aku ngono. Jujur, diam kamu. Kok marah-marah kok? Sampean ini ya seneng beneran sama Nyai Amira. Diam. Kok usah marah-marah. Kamu diam apa tak bisukan? Kok usah marah-marah orang. Kamu diam apa tak bisukan? Kenapa Aku cuma ikut-ikutan tanya. marah? Kenapa ikut-ikutan marah? Sebenarnya yang marah itu di sini aku. Soalnya aku tuh nggak punya hati tapi dituduh. Seolah-olah aku tuh ada apa-apa, ada perasaan sama Mas Sujiwo gimana ini? Mas Haikal juga. Loh gini loh Nyai, masalahnya coba Nyai tanyain Mas Sujiwo sebenarnya ini yang terjadi sama Mas Sujiwo ini perasaannya setiap Nyai kepingin nyanyi ada Mas Sujiwo gabut ngono ditemenin. Ya kan aku nemenin bukan berarti aku tuh ada perasaan. Ya, Kal, cinta memang butuh pengorbanan. Tapi kalau pengorbanan itu diharapkan, lebih baik kita pergi. berarti Mas Sujiwo ini berarti aslinya ada perasaan. Diam kamu. Loh. Kalian denger ya, kalian denger. Hatiku ini sudah ada seseorang. Nggak akan bisa tergantikan lagi. Hatiku sudah terkunci untuk seseorang. Kok gitu? Aduh. Kalian tuh harus tahu, bahwasanya di hatiku tuh sudah ada seseorang. Dan itu bukan kamu, Mas Sujiwo. Loh. Tapi aku ngeliat perlakuannya Mas Sujiwo nang sampean Nyai. Kok Kal, kayak ada perasaan gimana stop. gitu. Jujur dong Mas. Kal, stop. Mas, awak dewe cuma bertiga. Stop. Nggak ada Gus loh. Kal, stop. Jujur. Kamu bisa nggak? Nggak bisa. Masih apa sih Mas sebenarnya ini? Yang terjadi ini sebenarnya bener nggak sih sampai ini? Diam. Cinta. Baik cinta ini. Buat apa cinta-cintaan? Ya bukan gitu Mas Sujiwo. Tapi kan aku mencoba untuk jujur tentang perasaanku biar nggak terlalu dalam gitu loh. Cukup Nyai. Cukup tahu saya. Ya kan ini tentang perasaan, aku harus jujur. Ya sudah cukup. Saya sudah tahu semuanya. Cinta memang tak selamanya indah. Benar kata mereka. Cinta itu buta. Apakah ini karma bagiku ya Allah? Terlalu berharap kepada umatmu.
sehingga kau membalikkan semua dan membalas dengan sakit hatiku. Inikah yang dinamakan cinta dan keadilan bagi umatku? Ternyata aku salah besar, sudah berharap pada umatmu. Cinta yang selama ini aku bangun dari nol, sekarang runtuh seruntuh-runtuhnya, hancur sehancur-hancurnya. Ya sudahlah Mas Sujiwo, jangan bikin Amira ini merasa bersalah, jangan nangis. Amira kan cuman mau jujur tentang perasaan Amira. Jenengan nggak usah nangis. Nanti Amira jadi punya beban, merasa sudah menyakiti atau gimana. Amira nggak mau punya beban. Ini kan cuman apa ya, mengutarakan perasaannya aja. Kenapa jadi Mas Sujiwo nangis? Jangan baper loh Mas. Tadi aku keselnya kan sama si Haikal. Mas Sujiwo jadi nangis kan gara-gara kamu. Kamu sih mancing-mancing. Ya, maaf Nyai. Ya nggak boleh gitu. Kamu tuh mancing, akhirnya lihat Mas Sujiwo nangis kan. Ya, bisa. Aku jadi merasa bersalah sama Mas Sujiwo Ya, gara-gara kamu. soalnya Nyai sama Mas Sujiwo mesra. Tapi kan mesranya beda. Aku kan nanggepinnya juga nggak yang seperti yang kamu lihat loh. Ya udah, terus gimana ini Nyai? Kan Mas Sujiwo udah menyatakan perasaan gitu. Tapi ya gimana, kan aku juga nggak bisa menerima. Soalnya kan aku sudah punya pilihan sendiri. Ya tapi kasihan sama Mas Sujiwo sih Nyai. Tapi kan cinta bukan berdasarkan kasihan. Cinta itu kan dari hati, tumbuh dari hati, bukan dari rasa kasihan. Kalau dari kasihan, ya aku bisa aja kasihan sama kamu juga. Sudahlah, sudah, kalian jangan berantem terus. Aku Tidak kan sakit hati kok. nganggap Mas Sujiwo tuh cuman sebagai kakak yang sudah mau nerima, nemenin, terus ngajarin aku, nggak lebih. Aku nganggapnya cuman sebagai kakak aja. Ya, Terus sekarang nangis gara-gara kamu juga. ya terus gimana Nyai? Ya kamu yang harus tanggung jawab, aku. Wah, aku tanggung jawab. Kan kamu yang mancing duluan. Kamu mancing dari yang keruh, jadinya keruh semua ini gimana ini? Ya, terus aku tanggung jawab gimana? Orang aku nggak salah apa-apa. Cuma Ya gimana kamu nenangin Mas Sujiwo? Nanti kalau aku yang nenangin, kamu fitnah lagi. Terus Mas Sujiwo nangis sudah menyatakan cinta. Ya kamu hibur. Ya kan kita bukan mahram. Gimana mau nolongin Mas Sujiwo? Kamu tanggung jawab kamu. Mas Sujiwo, jangan nangis loh. Aku cuma tanya loh tadi. Keikhlasan melepas seseorang yang dicintai adalah hal terbahagiaku kan. Udah, apa, jangan nangis. Masih banyak wanita di dunia ini Mas Sujiwo.
Kamu nggak tahu perasaanku kan? Ada namanya Preti. Loh. Siapa nih? Bukain Kal. Ya. Ya. Loh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gus, Lagi ngapain kalian? Bagus. Kok lemes banget? Duduk. Assalamualaikum, Gus. Waalaikumsalam. Oh, ini kenapa kok digeledak-geledakin? Kamu tahu nggak? Beramai-ramai orang bersimpuh di makom Rasulullah. Mereka yang putus asa hidupnya, mereka yang sakit hatinya, mereka yang gelisah, hatinya akan tenang jika hatinya disentuh oleh Rasulullah. Dan kiswah ini ini datang untuk membuat hati kita tenang, mengingatkan diri kita bahwa setiap pertemuan pasti akan ada perpisahan, mengingatkan diri kita bahwa dunia ini bukan tempat kita, dunia ini menghancurkan kita, dunia ini menghinakan kita. Jangan pernah bersandar kepada manusia, karena manusia selalu mengecewakan kita. Selama ini kita selalu bersandar pada manusia. Hati kita nggak pernah selaras dengan bibir dan lisan kita. Ketika diuji oleh Allah, bibir mengucapkan hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tidak ada kekuatan kecuali atas pertolonganmu, wahai Allah. Lisannya bilang gitu, tapi hatinya masih berharap sama pertolongan manusia tuh. Makanya nggak pernah kita ditunjukkan keajaiban-keajaiban di dunia ini. Karena apa? Hati dan bibir kita nggak pernah selaras tuh. Dan kita selalu bersandar sama manusia. Kadang manusia itu bukannya nggak sayang, tapi mereka nggak mampu. Kita selalu bersandar sama istri kita, suami kita. Bukan berarti mereka itu nggak sayang, tapi karena mereka itu nggak mampu. Mereka ada batasnya. Tapi Allah itu nggak ada batasnya. Allah sayang, Allah juga mampu, Sujiwo. Pegangi erat. Sampaikan amanahku kepada para netizen. Siapapun yang memegang liontin kiswah Rasulullah ini dan memakaikan persentuhan dengan kulitnya, yang hatinya gelisah, hatinya hancur, diuji ekonominya, diuji rumah tangganya, mereka akan diberikan ketenangan oleh Allah, diberikan solusi, dimudahkan urusannya. Karena lantaran liontin kiswah ini. Loh kok bisa, Gus? Laulaka ya Muhammad man khalaqtul aflah. Kita gak akan pernah ada dunia ini. Manusia, bidadari, surga, neraka, langit, bulan, bintang, matahari gak akan pernah ada kalau bukan karena wujudnya Sayyiduna wa Maulana Muhammad. Kita gak akan pernah ada. Siapa yang kita banggakan? Gak ada yang kita pegang kecuali lantaran inilah kita bisa nyatu dengan baginda Nabi besar Maulana Muhammad SAW. Amanahku, ini liontin, sampaikan kepada mereka yang membutuhkan. Karena mereka banyak yang hatinya hancur, hatinya sedih, berharap nggak semua yang mereka inginkan itu bisa mereka dapatkan dan mereka miliki. Nggak semua yang mereka inginkan. Allah itu akan kasih kebutuhan kita, bukan keinginan kita. Ingat baik-baik itu. Kenapa kamu nangis? Menangislah.
karena dosa-dosamu. Menangislah, satu tetesan air matamu akan menjadi penyekat dan penghapus dosa-dosamu. Jangan pernah berharap sama manusia. Walaupun kamu bertemu sama manusia yang berhati malaikat sekalipun, hanya bersandar dan berharaplah kepada Allah, sang pemilik hati. Sudah, aku cuma nengok. Mana santi-santi putih yang lain? Ini Nyai Amira kok belum istirahat? Harusnya kan sudah kumpul sama santi-santi putih di atas lantai 3 sana. Udah, aku mau balik ke pesantren lagi. Ini amanahku. Tolong Nyai, ini amanah. Sampaikan kepada netizen. Ini aku obral loh. Aku obral murah. Karena kata kakek, banyak sekali netizen yang membutuhkan ini. Makanya aku obral murah-murah aja wah. Gak akan ada ruginya sahabat yang memaharkan ini. Niatkan sodakoh. Sodakotin jariatin. Tidak akan pernah putus ke alam barzah. Gak akan pernah rugi Anda memaharkan ini. Niatkan sodakoh. Ya, niatkan sodakoh. Innamal a'malu binniyat. Semua tergantung niatnya. Ya sudah wah. Aku cuma nengok kalian. Punya Amira cepet istirahat ya. Aku mau balik ke pesantren. Situ wah. Udah aja. Udah cepet istirahat, udah malam. Gue berangkat dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gus, mau ikut? Kemana? Ya ikut. Gus mau kemana? Aku mau ke pondok, mau ngajar. Ya kan Amira juga mau diajarin. Udah kamu di sini aja sama Ustazah Hanifah. Ustazah Hanifah ada sini sama Sujiwo. Ada Ustazah Putri juga di situ. Ya sudah. Ya, sama temanmu Bila sana. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Udahlah. Mas Haikal, Apa? gimana ya rasanya kalau kemana-mana bisa ikut Gus Idris? Apa? Rasanya apa? Ya ikut semobil, terus bersolawat bareng, terus juga bisa sharing-sharing, berbagi ilmu. Kan Gusnya itu bijaksana, juga ganteng, akhlaknya baik, terus juga pokoknya Gus Idris itu terbaik pokoknya. Loh, bener-bener kasmaran aja Nyai Amira ini sama Gus. Apa sih? Jangan mulai deh. Loh. Ini mumpung moodku lagi baik loh. Tadi setelah marah-marah sekarang mereda karena tadi sempat dengar pencerahan dari Gus Idris loh ini. Aku kan jangan cuma mulai, tanya. jangan mulai kamu. Kamu jangan mulai. Aku kan cuma tanya Nyai. Ya tapi gak usah mancing-mancing lagi, nanti aku marah. Terus aku harus gimana? Udah diem. Ya udah. Loh. Siapa lagi? Nyai. Waalaikumsalam. Mana yang namanya Amira? Saya. Kamu yang namanya Amira? Ya, saya. Kenapa? Kenapa maksudmu kemarin kamu menjelek-jelekkan Abah Jaim? Siapa yang menjelek-jelekan? Kan kenyataannya. Gak, tidak ada kenyataan seperti itu. Kan Kiai Jai memang orangnya gak. Tidak, kamu salah besar. Kamu yang salah. Kamu yang salah. Kamu yang salah. Kamu salah mengenal Kiai Kamu tahu Jai. apa tentang Abah Jaim? Karena saya sudah menjadi korbannya sebelum kamu ada. Tapi kan itu udah dulu. Sekarang Abah Jaim tidak kayak gitu ke saya. Kamu belum saja jadi korbannya. Allah, kamu emang banyak alasan. Kamu emang menjelek-jelekan Abah Jaim biar Abah Jaim tidak mau sama saya kan? Kamu salah besar. Aku gak menjelek-jelekan. Kamu. Astagfirullahaladzim. Mas, Saya tahu niat kamu jelek kepada saya.
Kamu masih suka kan kepada Abah Jaim? Kamu masih suka kan sama Abah Jaim? Aku enggak suka sama Kiai Jaim. Kamu salah besar. Aku enggak suka sama Kiai Jaim. Bohong! Kamu mau menghancurkan keluarga saya kan? Kamu tuh siapanya Kiai Jaim? Aku enggak tahu. Jangan tanya kamu siapa? Saya bukan siapa-siapanya Kiai Jaim. Bohong! Kamu yang salah menilai. Kalau misalnya kamu nggak ada apa-apa, kenapa kemarin kamu ngomong seperti itu kepada Kiai? Tapi itu kenyataannya Kiai Jaim nggak sebaik yang kamu kira. Lepas kamu dasar wanita berguna. Kamu itu yang salah. Kamu yang salah. Kamu nggak tahu apa-apa. Apa kenyataannya? Karena kamu belum tahu kenyataannya, makanya aku mau kasih tahu kamu. Kamu jangan sampai jadi korbannya Kiai Jaim. Jangan pegang-pegang. Aku nggak mau. Saya nggak percaya sama wanita kayak kamu ya. Astagfirullahaladzim. Aku harus kasih tahu kamu seperti apa lagi sih? Kamu tuh akan jadi korbannya Kiai Jaim. Kiai Jaim itu baik kepada saya. Kamu yang menilai saya salah. Memang kamu salah. Kamu harusnya sadar sebelum kamu terlalu jauh. Enggak, saya nggak akan percaya sama omongan kamu sampai kapanpun. Mas Sujiwo ini, Mas Haikal, tolong kita sadarkan wanita ini sebelum menjadi korban. Kamu harus sadar, kamu itu Kiai Jaim nggak sebaik itu. Kamu kalau ingin menghancurkan, tidak usah seperti ini caranya. Jangan fitnah-fitnah. Mbak siapa Mbak? Saya tuh nggak tahu. Ada apa kok sebetulnya, ada apa? Kasihan santri-santri yang lain pada tidur Bunyai. Aku nggak tahu apa-apa. Tiba-tiba dia datang marah-marah, dorong saya, dan katanya saya menjelek-jelekan Kiai Jaim. Sama ini punya salah apa? Lah makanya ini saya mau tanya, katanya saya menjelek-jelekan Kiai Jaim. Padahal kan memang kenyataan Kiai Jaim nggak sebaik itu. Fitnah. Ada apa sih Mbak? Ada apa tuh Mbak? Sama datang marah-marah. Saya sebagai istrinya Kiai tidak terima kalau misalnya dia menjelek-jelekkan Sama siapanya? istrinya. Kenapa? Aku nggak tahu. Banyak banget istrinya. Kenapa kalau memang saya istrinya? Saya satu aja belum sama nulis. Ya Allah, jahil. Dan ini wanita ini menjelek-jelekkan suami saya. Kalau kamu jadi saya, gimana kalau misalnya suami saya dijelek-jelekan? Biarin. Padahal aku nggak jelek-jelekin loh Mas. Jangan bohong kamu. Kenyataannya Kiai Jaim itu nggak sebaik yang kamu lihat. Makanya kamu harus. Udah. Kita duduk aja di sana. Kita duduk. Selesaikan ini dengan baik-baik. Jangan bertengkar sama perempuannya kok bertengkar. Saya tuh nggak bertengkar, Udah, nggak Mas. usah banyak ngomong. Orang dia duluan yang fitnah-fitnah suami saya. Iya masuk. Kamu juga jangan banyak ngomong. Kamu juga ya. Udah diam. Dari tadi jadi kompor loh. Diam. Marah-marah Mbakku. Mas Haikal jadi kompor terus. Diam. Udah sini. Duduk semua. Selesai permasalahan sampean. Selesai sendiri-sendiri. Terus Mbak, saya mau tanya, ini kenapa tiba-tiba marah terus bilang saya menjelek-jelekan Kiai Jaim? Ya yang bercerita kepada saya, kalau kamu menjelek-jelekan nama baik suami saya. Itu maksudnya apa? Gini, sebelum ada panjenengan, saya itu sudah jadi korbannya Kiai Jaim dan saya kesini meminta perlindungan dan pertolongan. Terus Mbak tiba-tiba datang marah-marah, nuduh saya menfitnah. Itu nggak bener Mbak, nggak bener itu. Saya aja nggak tahu sampean itu siapa. Saya istrinya. Iya tapi saya nggak tahu jenengan itu istri yang keberapa. Terus yang mana saya nggak tahu. Emang seburuk itu suami saya di mata mbaknya? Emang mbaknya pernah disakitin apa? Sampai mbaknya kayak gini? Saya itu sudah dianiaya. Sopo mana? Mas Sujiwo, Mas Haikal ini kenapa hari ini ditinggal Gus banyak kejadian yang tiba-tiba begini sih? Tahu, urusin sendiri. Kamu jangan baper toh Mas. Ini sendiri.
Astagfirullahaladzim. Nyai, itu siapa Nyai? Coba buka Nyai. Mas Haikal, Mas Sujiwo. Wah. Loh, Bisa Saya nyari istri saya. yang mana lagi? Istrimu tuh sebenarnya ada berapa? Saya nggak tahu kenapa tiba-tiba dia datang ke sini marah-marah sama saya. Kamu rocos seperti itu. Ya karena saya nggak tahu tiba-tiba diserang istrimu. Ya jelas dia nyerang kamu. Jelas dia nyerang kamu. Tapi yang kenyataannya nggak seperti yang kamu bilang. Memang kelakuan kamu sendiri yang seperti itu. Kamu yang menyangka seperti itu. Memang kenyataan seperti itu. Loh, suamiku, ngapain kamu di sini? Kamu kenapa di sini? Ya, saya yang tanya, kamu ngapain di sini? Kamu di sini kenapa sama orang-orang ini? Nggak penting mereka ini. Kan saya cuma minta kebenaran dia aja. Sudah, Kan dia udah nggak fitnah-fitnah. Nggak usah kayak gitu. Nggak usah kayak gitu. Ya, Tapi kan memang dia duluan yang fitnah. sudah, nggak usah diperpanjang. Sudah. Mereka nggak penting ini, mereka semua ini nggak ada yang penting. Sama, kamu juga nggak penting sebenarnya buat saya. Kenapa istri kamu marah-marah? Saya ngomong sama dia, nggak sama kamu ya. Kalau nggak penting, kenapa kamu fitnah-fitnah? Jelas. Ini bukan soal fitnah, Itu kan kamu sudah belum tahu tanda. sendiri. Itu kan sudah tanda kalau dia itu iri sama kamu. Loh, ada tamu toh. Loh, kamu. Ternyata ada tamu. Kok nggak kapok bekecot ini? Kenapa saya harus kapok? Saya kan punya kiswah. Cuma itu andalanmu, nak. Ternyata kamu toh. Gimana kabarnya? Sehat? Kalau udah mau mati? Jangan deket-deket Mas Sujiwo. Jangan deket-deket. Dan itu kayak namanya. Kamu itu kenapa kesini tuh? Orang aku cuma minta kebenaran aja. Nggak usah kamu kayak gitu. Sebagai istri kan juga marah. Kenapa tiba-tiba suaminya dikata-katain kayak gitu? Mbak, Nggak asal penting sampean tahu juga. ya, suami sampean ini mau nikahin ini, masa Udah deh. nggak cemburu. Apaan sih? Tahu banget. Kamu suaminya Dan sampean siapa? dibilangin Mereka itu sirik karena mereka itu kepingin di posisi Tahu banget sama di kehidupan posisi orang. seperti kamu. Iri ya kamu? ngapain saya iri? Kalau iri ngapain juga saya seperti ini? Apalagi kamu Kalau ngomong nggak sama iri, bekecot ini nggak Oh, penting sama Jelas-jelas itu yang nggak penting sama suamimu. sekali. Nggak penting. Itu karena marahnya ngepang-ngepang kali itu suamimu itu. Astagfirullah, Mas Sujiwo. Kamu nggak bisa kayak gini kan? Makanya kamu Apa punya iri. diam? Kamu bilang ke Jangan. orang-orang kamu fitnah suami saya. Iri Ya kok kan? dirasani, iri disaingi bos. Sopo sing iri ya? Apa punya lihat-lihat? Gak usah lihat. Udahlah, ini masalah serius Mas Sujiwo. Oh, Jangan kowe Pak. ambek bekecot iki ta, Nduk? Ini lagi mulai. Kowe ambek bekecot iki ta, Nduk? Astagfirullahaladzim. Istrinya diajarin yang benar, jangan tiba-tiba fitnah lagi. Itu ndak fitnah. Itu menunjukkan rasa sayang kepada saya. Nah, Sayang. Orang ini siapa sih? Saya sayang sama kamu. Ngipi kamu. ya ini seperti ini kelakuan yang Orang nggak nggak jelas. jelas semua. Diajari Terus siapa kalian di kayak sini mau gini? ngapain? Labrak. Kenapa? Gak suka? Kan saya minta kebenaran. Kenapa suami saya dijelek-jelekan? Terus Gak bisa jawab. Emang suami Pernyataan. saya seburuk apa? pernyataan dari Bunyai gimana? Jelekin nggak? Ya kan itu Jawab. fakta. Saya kan bicara fakta. Berarti kan kamu beneran ngejelek-jelekin suami saya? Tapi memang faktanya suami kamu sejelek itu. Astagfirullahaladzim. Kamu kalau denger dari orang lain ya seperti misalnya itu. nggak tahu apa-apa tentang kehidupan saya. Nggak usah kamu sok-sokan nyeramain hidup orang. Sudah. Harus dikasih tahu gimana lagi Mas Sujiwo. Mulutmu itu yang harus dikasih tahu. Dikasih tahu Sudah. dengan benar Sudah. supaya kamu nggak nyirin orang terus. Sudah, Ning. Sudah, Ning. Saya tuh nggak hidupmu sirik. Sudah, sampai Ning. bener Ning, dulu. Ning, sudah. Baru Sudah. kamu boleh nyirin Sudah, hidupnya Ning. orang. Sudah. Saya tuh nggak ada sirik-siriknya sama kalian berdua. Malahan saya di Nggak sini ada tuh bersyukur. sirik-siriknya tapi ngomongin Iki gara-gara bekecot iki ya. Gara-gara Kok bisa jadi Mas Sujiwo yang kena? Nggak usah melok-melok.
Ya, ini menjadi urusan saya karena di sini saya dilindungi. Nggak usah ikut campur. Nyai, Mas Sujiwo, hati-hati. Orang ini saya nggak punya hati. Diam. Nek jantung tok koyo gedang, gak duwe hati. Iya le. Kowe kok ya kurung kapok ae. Lah ngopo aku kapok? Andalanmu mek iku tok. Masih sama iki. Tapi tembus nih gini Gusti Allah. Ilmu iku belajar le. Terus. Ilmu iku belajar le. Terus. Gak pernah Tirakat le. makanya gak pernah belajar. Otaknya gak ada. Sudah nih. Berarti kamu mau sing dingin ilmu. Tuh ya jelas. Ya coba iki cek. Jelas. Coba iki cek. Kenapa kamu selalu pamer seperti itu? Saya nggak pamer. Saya ngomong dengan saja. Katanya kamu orang berilmu, masih gampang Oh tirakat. jelas, jelas. Oh iya sih. Karena saya tidak bawa jimat seperti kamu. Oh, apa sih? Ya ini orang yang seperti inilah, yang sokan ngomong bidengah musyrik. Nah, jimat. Kamu ngerti nggak jimat ki apa? Jimat kuwi arane barang siji sing dirumat. Kaya to HP kuwi kira jalan jimat, mergo barang siji sing dirumat. Dong ora bisa nih. Apaan sih? Yang ini iki soalnya mergo saka tembung dosa murka. Ngono lho. Mulai pinter ngomong bekecot. Yo iki wong nek rata buka kamus Jawa yang ini iki. Wis luwih apik sampean balik. Yo numpak sepeda kalau nyekel setir ki arane apa? Lek ra siset mesti muntir. Tenono yo. Ngono. Diteno. Dong ora aja. Ditenono kon yo. Ditenono kon di. Orang-orang jelas. Ditenono kon di. Ditenono. Yo ngene iki. Kon sik berlindung dek iku yo. Kon sik berlindung dek iku. Lek Wah. kalau iku amblas kon. Aku berlindung ngene Gusti Allah. Amblas kon lek kana Kon ngene. balik. Ah! Ah! Udah pulang aja. Keadaan hati saya sedang tidak enak. Jangan sampai mancing emosi saya. Leontin Kiswa ini sangat ditakuti oleh para mereka yang punya ilmu hitam. tapi ya nggak usah baper gitu toh Mas. Diam. Saya nggak ada perlu sama kamu, Nyai. Lah kan saya ngajak omong. Diam. Saya tuh cuma juga khawatir nanti kita nggak ada Gus kalau ada apa-apa dengan kita bertiga. Sahabat, hanya orang beruntung yang bisa mendapatkan Leontin Kiswa. Chat admin. Sekarang juga. Matikan. Langkahku tapaki jalan cahaya, di setiap sujudku pinta ridhanya, menghafal ayat setiap ada guru, tahfiz menjadi sinar dalam malam. Thorikul jannah, jalan menuju surga, bersama iman, bersama takwa. Gus Idris Al-Marbawi tuntun kami menuju ridho ilahi. Gus Idris yang selalu membimbing kami, setiap ada kami untuk menggapai keridhoan ilahi. Thorikul jannah, tempat kami belajar, tempat kami berdoa, hidup berkah damai selalu.
menuju surga dalam ketakwaan. Kami melangkah dengan cahayamu di jalan